Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Topik kita hari ini yaitu problematika pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk, terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-murid. Guru saat ini kurang kompeten, banyak yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana, kecuali guru-guru yang sudah lama mendedikasikan dirinya sebagai guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan, belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur karena banyak guru-guru berpengalaman yang pensiun. Sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun, bagi penduduk di daerah terbelakang tersebut, yang penting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai buat hidup dan kerja. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal, seperti kebanyakan siswa pada umumnya. Materi yang kedua yaitu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Secara umum, penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia ada 3, yaitu efektivitas pendidikan di Indonesia, yang kedua, efisiensi pengajaran di Indonesia, dan yang ketiga, standarisasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Efektivitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu goal apa yang akan dihasilkan, sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Hal ini merupakan masalah terpenting jika menginginkan efektivitas pengajaran. Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai jika tidak tahu tujuannya? Penyebab yang kedua adalah efisiensi pengajaran di Indonesia. Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, dan mutu pengajar yang menyebabkan kurangnya efisiensi proses pendidikan di Indonesia juga berpengaruh dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang baik. Masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Sebenarnya harga pendidikan di Indonesia relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara yang lain. Yang tidak mengambil sistem free course education. Penyebab rendahnya kualitas pendidikan yang ketiga yaitu standarisasi pendidikan di Indonesia. Jika ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, standarisasi pengajaran yang diambil juga harus dibicarakan, tentunya setelah melewati proses untuk menentukan standar yang akan diambil. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dalam lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar. Saat ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya keranjingan terhadap standar dan kompetensi. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi, demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melakukan standarisasi dan kompetensi tersebut seperti Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau disingkat sebagai BSNP.
Selanjutnya adalah solusi permasalahan pendidikan di Indonesia. Ada dua solusi permasalahan, yaitu yang pertama solusi sistematik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Kedua ada solusi teknis, yaitu solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Materi selanjutnya yaitu komponen pendukung dan penghambat dalam proses pendidikan. Perlu diketahui, komponen adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Di sini ada komponen pendukung, ada 3 komponen pendukung, yaitu yang pertama komponen perangkat keras atau hardware, yaitu ruang belajar, peralatan praktik, laboratorium, dan perpustakaan. Yang kedua ada komponen perangkat lunak atau software, yaitu berupa kurikulum, program pengajaran, manajemen sekolah, sistem pengajaran, pembelajaran. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu perangkat pikir atau brainware, yaitu menyangkut keberadaan guru, kepala sekolah, anak didik, dan orang-orang yang terkait dalam proses pendidikan. Ketiga komponen tersebut menjadi penentu untuk berlangsungnya proses pendidikan. Selanjutnya ada komponen penghambat. Hambatan bisa datang dari guru, peserta didik, lingkungan keluarga, ataupun karena faktor fasilitas. Selanjutnya yaitu faktor penghambat pendidikan di Indonesia. Ada banyak faktor yang menjadi penghambat pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisik misalnya banyak sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Yang kedua yaitu rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagai disebut dalam pasal 39 UU nomor 20 tahun 2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Yang ketiga yaitu rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan mendapat pendapatan yang rendah, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain. Yang keempat, rendahnya prestasi siswa. Dengan keadaan yang dimiliki itu, rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru, pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Yang kelima, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Yang keenam, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Yang ketujuh, mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini yang sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengayam bangku pendidikan. Yang kedelapan, pembelajaran hanya pada buku paket. Di Indonesia telah berganti beberapa kurikulum dari KBK menjadi KTSP. Hampir setiap menteri mengganti kurikulum lama dengan kurikulum yang baru, namun tidak ada
pembeda dari kondisi pembelajaran di sekolah-sekolah, karena pembelajaran di sekolah sejak zaman dulu masih memakai kurikulum buku paket. Yang kesembilan, mengajar satu arah. Metode pembelajaran yang menjadi favorit guru mungkin hanyalah satu, yaitu metode berceramah satu arah. Yang ke-10, guru tak menanamkan diskusi dua arah. Pembelajaran di kelas seperti diseragamkan. Anak duduk rapi, tangan dilipat di atas meja, mendengarkan guru menjelaskan seolah anak dipaksa mendengar dan mendapat informasi. Yang ke-11, metode pertanyaan terbuka tak dipakai. Contoh negara yang menggunakan pertanyaan terbuka adalah Finlandia. Yang ke-12 yaitu budaya mencontek. Di Indonesia, siswa mencontek itu sudah biasa terjadi. Yang ke-13, pendidikan di Indonesia mahal. Pepatah Barat kaum kapitalis menyebut tidak ada sarapan impian untuk dapat mengayam pendidikan di PTN favorit, seakan dihadang ranjau yang membahayakan masa depan. Yang ke-14, pendidikan di Indonesia tidak terfokus. Artinya pendidikan di Indonesia selama ini terkesan tidak terfokus, ganti menteri, ganti kurikulum dan sistem pendidikannya. Pendidikan di Indonesia kurang membentuk kepribadian akademis yang utuh. Kepribadian akademis sangat penting dimiliki oleh pelaku pendidikan, seperti anak didik dan pendidik yang akan maupun yang sudah menguasai ilmu pengetahuan. Yang ke-15, pendidikan di Indonesia yang membebaskan. Pikiran manusia yang dapat membuat kesadaran adalah pengetahuan yang dibentuk oleh pikiran atau akal manusia. Karena itu, kita akan mengenang pikiran René Descartes yang mengatakan bahwa aku berpikir, aku sadar, maka aku ada. Terima kasih, cukup sekian video penjelasan dari materi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.